Nah, Iya. Purbaya ini orang baik, Bang. Untuk sementara kita mengatakan baik. Dia orang baik ya? Iya, untuk sementara kita untuk menjaga dia tetap Cuma baik. lu nggak boleh bilang orang jelek sampai lu bisa buktikan orang jelek loh. Purbaya ini lagi jadi idola semua orang, terutama anak-anak muda. Kalaupun para menteri, kalaupun Anda tidak bisa membahagiakan kami, minimal Anda menghibur kayak Purbaya. Hari ini melakukan langkah, dia memecat 26 karyawan pajak. Dia datang ke Bea Cukai, kemudian dia meminta gubernur untuk tidak melakukan pembajakan uang yang dari dana alokasi ke daerah. Terus dia melakukan banyak aktivitas yang meminta jajarannya untuk tidak melakukan moral hazard. Itu sudah. Dan jarang menteri yang melakukan itu, dan itu disukai oleh netizen kita. Oh iya, jadi maksud saya gini loh. Yang saya khawatir justru dia punya niat baik, tapi dia nggak punya satu kecurigaan di kepalanya ini orang 100 orang ini 70 ini maling jadi hanya semua. berpikir semua orang yang dia percaya itu baik semua iya, gitu ya Bang ya. Itu yang berbahaya. Lo kan dia dibutuhkan berapa hari untuk mencat orang Bea Cukai tadi? Berapa hari dia belum setelah menjabat? Paling sebulan ya? Sebulan ini sudah. Kalau dia ngerti dari awal Bea Cukai itu kita tahu gimana. Lu kan gue cerita yang gue buka kontainer isinya BMW, dia bilang kunci Inggris. Ya kita podcast tahun berapa tuh. Gue buka kontainer, dibilang kunci Inggris katanya. Gue buka BMW sepeda motor 7 buah gitu kan. Dia kan nggak mungkin nggak tahu itu. Oke, mungkin ini as a matter of strategi. Dia tahu, gue tahu katanya. Cuma kan harus nyari bukti-bukti dulu gitu. Tapi dalam banyak feeling kita mengatakan dia memang selalu menganggap percaya, tapi belakangan dia sudah mulai ngelihat, oh iya gue dikacangin nih. Kan beberapa kali dia ngomong, staf gua nggak detail, dia bilang gitu kan. Betul. Nggak detail atau nggak detail? Nggak detail atau nggak detail, bro? Ya kan? Ya, jadi itu maksud saya, nah, itu pembelajaran buat dia gitu. Harusnya dia bisa mengisi celah yang kekurangan itu tadi ya Bang ya. Dan menempatkan satu ruang kosong di otaknya itu untuk mencurigai sesuatu. Karena saya nggak tahu dia punya background apa ya di dalam, ya oke lah dia mengerti yang disebut sebagai risiko. Orang-orang ekonomi paling ngerti risiko diantaranya risiko fraud segala macam itu pasti dia tahu lah ya, dia ngerti gitu. Tapi once di politisi kadang-kadang dia melihatnya kan ya udahlah itu korupsi urusan KPK, yang penting gua. Kalau nggak nanti dia Sri Mulyani jilid 2 dia. Ini benar. Nah, gimana caranya? Kan Abang pernah bilang, yang paling sulit di negeri ini adalah menjaga orang baik tetap baik. Oh ya? Nah, Purbaya ini orang baik, Bang. Untuk sementara kita mengatakan baik. Dia orang baik ya? Iya, untuk sementara kita. Untuk menjaga dia tetap baik. Lu nggak boleh bilang orang jelek sampai lu bisa buktikan orang jelek loh. Bener nggak? Iya dong. Lu nggak bisa sampai lu bisa buktikan bahwa dia. Karena kita juga pernah punya presiden yang kita persepsikan baik. Iya. Ya, walaupun memang baik lah. Memang baik. Nah, sekarang kan Purbaya ini lagi jadi idola semua orang, terutama anak-anak muda. Komen-komen di medsos misalkan. Baru ada menteri yang membuat kita puas. Dia membuka satu celah, ada cahaya terang ada gitu. Cahaya gitu, ngomong apa adanya dan kayak podcast kita to the point aja ngomongnya. Ketika dia bicara dan orang jadi mengerti. Dan ada lagi yang bilang, kalaupun para menteri, kalaupun Anda tidak bisa membahagiakan kami, minimal Anda menghibur kayak Purbaya. Sampai sebegitunya orang menilai dia. Tapi biasanya bro, di ucapan itu sebenarnya itu ada trust loh di situ. Iya. Trust itu bisa muncul tuh dari body language, pemakaian kata, konsistensi, omongan gitu kan. Tapi begitu dia mulai nanti twist gitu ya, muter statement itu nanti orang butuh waktu memang. Butuh waktu 2-3 bulan, 4 bulan nanti ya akan kelihatan. Gimana jagain orang baik yang juga masih banyak di negeri ini? Hari ini termasuk saya kan mendatangi salah instansi ya, saya nggak usah nyebut ya instansi. Saya di situ berdiskusi menjaga, karena pekerjaan berat sebenarnya sekarang ini residu yang 10 tahun ini berat Pak bersihinnya. Berat banget. Jaksa, KPK, polisi itu membersihin residu yang 10 tahun ini berat sekali. Ini sekarang orang-orang yang menjabat nih banyak sekarang dipanggil-panggil, ditanya-tanya ke dosa-dosa orang masa lalu loh. Lu bayang nggak? Lu disuruh, lu pamit sama istri lu kerja, aku mau kerja. Nyampe di sana lu bukannya kerja, ditanya-tanyain dosa yang lalu. Lu
Lu kan urusannya BPK, tapi kan dia harus nanyakan lu juga kan, karena lu yang lagi tugas di situ gitu. Nah itu sedang banyak kejadian tuh, sedang kejadian nih, makanya saya katakan balik lagi, ketika kemudian katakanlah Purbaya juga sudah mulai bersih-bersihin semua itu, ya dia akan ditanya-tanya juga, akannya banyak persoalan juga kan, soal utang, soal IKN, soal bla 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 bla. Ya kalau bisa tuh dibagi aja, dia fokus saja. Fokus pada hal-hal yang lebih strategi, creating the values tadi itu, menciptakan nilai. Yang teknis itu kasih aja sama yang lain-lain. Udah beres, gue mau ini aja nih, menginspirasi masyarakat supaya percaya lagi nih. Biar kemudian beberapa tahun ke depan kita pertumbuhan ekonominya lebih baik untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang hal teknis kasih eselon 1 tapi tetap dipantau gitu ya Pak ya itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat common sebenarnya untuk nah kalau ngomongin Abang karena juga nyinggung soal dosa-dosa masa lalu begitu yang sekarang yang lalu-lalu diungkap salah satunya kan kasus Chromebook yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ini kalau kami saya pribadi melihat dan juga membaca komentar dari warganet ini kayak semacam rebutan nih. Kasus-kasus besar yang tadinya banyak ditangani KPK, sekarang larinya Kejaksaan Agung. Nah, apakah memang seperti itu yang akan terjadi? Pembagian tugas untuk menegakkan 3 tadi penegak hukum yang Abang bilang. KPK, Kejaksaan Agung, dan polisi. Biasanya pengalaman menunjukkan gini siapa yang duluan menangani biasanya. Ya kan ada MOU 3 itu kayak. Siapa yang udah menangani duluan, yang lain kalaupun ada kasus yang sama disarankan diserahkan. Ditangani itu berarti penyidikan ya, atau penyelidikan tergantung komitmennya. Nah kemudian kalau dia sudah ditangani di sana ya mereka menangani gitu. Cuman yang jadi masalah sekarang adalah ketika kemudian peristiwa-peristiwa yang lalu itu lebih kepada persoalan-persoalan di luar dari perilaku yang orang itu memang punya niat jahat. Ini kan mulai ada penilaian ini kan Nadiem ini mirip-mirip Tom Lembong nih. Makanya ada 12 orang bikin pernyataan amicus curiae kan? Ya, amicus curiae, betul. 2 diantaranya malah pansel KPK gua tuh, ibu-ibu tuh. Nah, itu kan mereka udah mulai ngeliat nih. Yang agak sulit adalah kalau kemudian ini bukan murni dari yang disebutnya proses penindakan gitu loh. Lebih kepada umpamanya dikaitkan dengan kebijakan 10 tahun ke belakang yang transaction cukup tinggi, which is menterinya nggak bisa apa-apa gitu. Mas Goib udah baca nggak alasan Amiki itu ngomong? Belum. Amiki itu bilang bahwa intinya gini deh, bahwa Nadiem itu nggak seperti itu kira-kira gitu loh. Sehingga penyidik dianggapnya tidak mempunyai kecurigaan, batas-batas kecurigaan yang pas untuk kemudian mentersangkakan dia gitu. Tersangkakan Nadiem. Iya, gitu. Jadi maksud saya kalaupun lari kemari stylenya di kepolisian, stylenya di kejaksaan, stylenya di KPK, kan KUHP-nya yang mengatur sama. Iya, betul. Cukuplah 2 bukti, Anda kerja gitu. Selanjutnya sudah ada mekanisme kerjasama, ya. Tetapi karena di kejaksaan mereka penyidik menyangkut penuntut, di KPK juga gitu, penyidik juga ada jaksa penuntut, yang membedakan mereka lebih cepat, lebih efisien. Lebih membawa kasus. Tetapi kalau kemudian kembali ke kasus-kasus yang lebih spesifik kepada ngambil katakanlah Nadiem, memang ini belakangan menjadi menarik. Aku 2-3 hari ini ditanyain terus memang nih. Ini Nadiem nih dianggapnya itu karena sistem.